Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada, mulai dari Batam, Sukabumi, Yogyakarta, Sigli, kemudian juga Banyuwangi, dan lain-lain. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Husin Alatas, Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbak Haja Nur Nuning. Di sini juga ada Ustaz Hasan Sajali, kemudian juga tentu saja ada Atef Setiabudi dan Algi. Kasus yang masuk ada dua. Yang pertama tentang seorang ibu yang mengadukan anaknya dalam hal berjilbab mulai berubah-ubah dan tadinya panjang ya agak pendek, jadi kurang syar'i. Yang kedua, anaknya 7 tahun, sangat hiperaktif. Itu apakah nanti bisa dirubah ketika sekolah di SD? Umurnya 7 tahun. Assalamualaikum Ustaz Husin, Ustaz Abu Bakar Baraja, Waalaikumsalam Mbak Haja Nur. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah bagi mudahnya kita menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Baik, Mbak Nuning, bisa dibacakan kasusnya seperti apa? Ya, terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husin, Ustaz Abu Bakar, dan juga semua ikhwan akhwat yang berada bersama acara Psikologi Keluarga. Yang pertama, seperti yang tadi Mas Krisna bilang, seorang anak setelah lulus selesai dari pondok, sekarang kuliah di Jakarta, dia ambil desain interior, sudah semester 4, pakai jilbabnya aneh-aneh Ustadz. Udah gitu pakai celana panjang, nggak pakai baju terusan lagi, sudah berubah. Yang jadi masalah, apakah perubahan ini, saya takut dia juga akan merubah akhlaknya Ustadz. Sudah nggak lagi banyak komunikasi dengan keluarga, dan bagaimana mengembalikan dia seperti semula, seperti waktu masih di pondok. Pakaiannya rapi, jilbabnya panjang. Makasih Ustadz. Dan yang satunya Ustadz, anak saya 7 tahun, sekarang baru mau masuk kelas 1. Dia sudah bisa baca dan nulis. Cuma perilakunya nggak bisa diam Ustadz. Kalau duduk paling lama 2 menit, habis itu bangun dan lari kemana-mana. Dia begitu Ustadz setelah adiknya lahir 2 tahun yang lalu. Dan sama adiknya ini dia galak, suka mengganggu. Dia hanya diam kalau tidur. Apakah dia bukan ADHD? Banyak yang bilang dia hiperaktif. Makanya saya ingin sekali dapat pencerahan. Benarkah dia hiperaktif dan bagaimana menyembuhkannya? Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhal hadi ila siratil mustaqim. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ditemani oleh Ustadz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajah Nur, dan juga Ustadz Muhammad Krisna, Ustadz Abdul Hasan Asyadili,
Begitu juga Ustadz Atep, karena beliau selalu berinteraksi dengan para ustadz, para ulama. Mau tidak mau, suka tidak suka, beliau menyerap ya apa-apa yang didengar. Mudah-mudahan kita semua dapat menyerap yang baik dan menyingkirkan yang buruk, mentauladani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitab sucinya. Allah berfirman, "Fabashshir ibad," sampaikan kabar gembiraku untuk hamba-hambaku. Alladzina yastami'una al-qaul, yang mendengarkan setiap pembicaraan, fayattabi'una ahsanah. Dia mengikuti yang terbaik. Mereka bukan hanya mengikuti yang baik, bahkan mengikuti dan mengambil yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka lah orang yang menerima hidayah Allah dan mereka lah orang-orang yang termasuk dalam golongan ulul albab. Ini yang seharusnya kita lakukan, mendengar setiap pembicaraan, apa yang disampaikan pada kita, kita pilih yang terbaik. Na'khud ma safa wa natruk ma kadar, kita sisihkan yang keruh dan yang buruk. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, tadi kita telah mendengarkan dua kasus ya. Satu berkaitan dengan seorang ibu yang mengeluhkan anaknya yang tadinya di pesantren menutup auratnya dengan sempurna. Setelah keluar dari pesantren, dia masuk perguruan tinggi mengambil desain interior. Tahu-tahu mulai pakaiannya berubah. Tidak seperti waktu di pesantren. Jilbabnya model-model, ya. Kemudian gaya berpakaiannya juga berubah. Sebetulnya ibu, hal ini merupakan hal yang wajar. Waktu di pesantren menggunakan jilbab syar'i, berpakaian terusan, masuk di kampus, berteman dengan berbagai macam teman, melihat banyak hal yang dilihat yang berbeda sebelumnya dengan apa yang di pesantren, ini mau tidak mau berpengaruh pada jiwa anak perempuan ibu. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan manjalas danas. Orang duduk dengan seseorang pasti apa? Akan tertular. Duduk sama pedagang minyak wangi akan ikut harum. Duduk sama orang-orang yang bekerja dalam bidang kebersihan, sampah dan lain sebagainya, pasti akan ikut juga mencium bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, untuk menjaga anak dan keluarga kita, satu-satunya jalan hanya kita merapat mendekat ke sisi Allah, berlindung kepadanya. Dan kita berupaya untuk membuat anak-anak kita memahami agama itu bukan secara doktrin. Karena kalau secara doktrin hanya sebatas kulit, di pesantren pakai jilbab, di luar pesantren buka jilbab. Dalam masjid menggunakan pakaian-pakaian yang rapi, keluar dari masjid berbeda lagi keadaannya. Nah, seorang muslim hendaknya menggunakan pakaian yang rapi dimanapun dia berada. Seorang wanita juga berpakaian yang betul-betul sesuai dengan keridhaan Allah, baik dalam pesantren maupun di luar pesantren. Oleh karena itu, yang pertama-tama mesti kita lakukan memperkenalkan mereka kepada Allah. Kalau betul-betul kita mengikuti petunjuk Allah, menjadikan agama ini sebagai tuntunan hidup kita, insya Allah dimanapun kita berada akan selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Sebagai contoh sederhana saja, setiap sholat Mas Krisna kita setelah mengucapkan Allahu Akbar, yang mengantarkan hati kita kepada Allah yang maha besar, melihat dunia dan makhluk itu kecil di hadapan kebesaran keagungan Allah. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Betapa indahnya pembukaan ini yang menghubungkan kita langsung kepada Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bukan hanya ucapan, tapi hati juga apa? Meresapi rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Bapak Ibu di rumah betul-betul harus berupaya ya untuk betul-betul menerangkan pada anak-anak kita rahmat dan kasih Allah yang tak terhingga, mengingatkan kita akan nikmat-nikmatnya, dan perlakuan Bapak Ibu juga harus betul-betul menunjukkan rahmat dan kasih Allah. Bersikap baik, lembut ya terhadap anak-anak kita, hingga mereka yang merasakan kelembutan dan kebaikan juga bisa memberikan hal yang sama pada orang lain. Tapi yang hidup dalam suasana yang keras, mendengarkan cacian, makian, perilaku yang tidak baik, sebagaimana isi yang kita isi pada anak kita, itu juga akan keluar di luar. Pepatah Arab mengatakan, wa kullu ina'in billadhi fihi yambahu, tiap bejana akan mengeluarkan tergantung isinya. Kalau isinya madu, keluar madu. Kalau isinya arak, keluar arak. Kalau isinya cuka, keluar cuka. Nggak mungkin kita isi cuka, keluar madu. Jadi Bapak Ibu ini sebetulnya bertanggung jawab untuk betul-betul membekali anak kita, untuk betul-betul mengenal Tuhannya, kasih sayangnya. Jangan hanya ditakut-takuti dengan adab, karena ini hanya merupakan sebagai apa? Peringatan, tapi yang paling utama, buat anak kita mengenal Allah dan mencintainya, merasakan rahmat dan kasihnya. Jadi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, lalu anak tersebut yang meresapi kasih sayang Allah, betul-betul dari hatinya keluar rasa syukur yang tak terhingga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan Alhamdulillahirabbil alamin ini ucapan yang keluar dari hati yang tulus memuji Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dalam semua ketetapan dan ketentuannya. Tidak ada kecurigaan di hatinya sedikit pun atau rasa buruk sangka terhadap Tuhan. Hingga waktu mendengarkan petunjuk Tuhannya, dia akan terima dengan hati yang penuh lapang. Rabbil alamin, dia Tuhan semesta alam yang menciptakan dan merawatnya, juga Tuhan kita yang merawat mengasuh kita. Ar-Rahmanir Rahim, kembali diulangi. Dia Rabbil alamin yang merawat mengasuh alam semesta dengan kasih dan sayang. Maliki yaumiddin. Lalu Allah ingatkan kita, kamu tidak akan hidup selamanya di dunia. Apa yang kamu lakukan kelak akan kamu terima balasan. Itulah merupakan keadilan Allah. Kamu akan berhadapan dengan Maliki Yaumiddin yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat. Juga menjadikan hidup kamu aman dalam kehidupan dunia ini. Jangan sia-siakan kasih sayang Tuhanmu. Hati-hatilah. Jangan sampai kau jerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam penderitaan, ke dalam kesulitan, dalam adab yang akan mengerikan. Lalu Allah tunjukkan jalan keluar buat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, karena yang lain tak kuasa untuk menolong kami tanpa izin-Mu. Begitu kita kembali pada Allah, mohon pertolongan padanya, Allah akan kerahkan pasukannya, bala bantuannya untuk membantu kita. Bukan hanya dari satu jalan, dari berbagai macam jalan bala bantuan akan datang pada kita. Kita merasa kita ini walaupun diberikan akal dan ilmu, tanpa petunjuk Allah sulit bagi kita untuk dapat berjalan di atas jalan yang benar. Walaupun kita memiliki mata yang melihat dengan baik, tanpa cahaya tidak mungkin kita akan dapat melihat dalam kegelapan. Maka ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala berulang kali menerangkan bahwa jalan yang lurus ini jalan Al-Qur'an yang ditunjukkan oleh Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka minal mustaqim ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Sirat mustaqim ditafsirkan Tanzilal Azizir Rahim, yaitu kitab yang diturunkan dari yang maha perkasa lagi maha penyayang. Orang kalau ikuti petunjuk Allah tidak akan pernah sama sekali sengsara dan celaka. Tapi tanpa bantuan Allah, walaupun kita membaca, berat bagi kita untuk mengikutinya. Tapi dengan bantuan dari Allah, Allah mudahkan kita untuk memahami dan mengikuti petunjuk kitabnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan jalan penderitaan, tapi jalan orang-orang yang pernah menerima nikmat karunia dari sisimu ya Allah. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang terkena murkamu, walau dhalin, atau jalan orang yang tersesat. Kalau kita jadikan
Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat kita, yang dilanjutkan dengan membaca surah-surah Al-Quran, kita resapi. Pada saat kita ruku, bukan hanya tubuh yang ruku, tapi hati juga tunduk di hadapan Allah. Kemudian kita sujud juga bukan hanya sekedar sujud tubuh kita, tapi hati juga sujud. Ini akan melahirkan betul-betul benteng yang kuat dalam jiwa kita, yang melindungi kita dari berbagai macam gangguan. Anak kita di rumah ataupun di luar, suami, istri, ya. Begitu pula orang-orang di sekeliling kita, kalau mereka mendapatkan betul-betul pembekalan yang baik, insya Allah mereka tidak akan tergoda. Jadi ibu jangan merasa puas anak ibu masuk pesantren. Mereka berjilbab juga mungkin bukan dari kemauan hati mereka, tapi karena lingkungan yang mengharuskan. Mereka juga kurang meresapi betul-betul tuntunan agama kita dengan baik. Mungkin banyak hafalan Quran yang dibaca, bahkan bisa hafid dan hafidhah. Tapi kalau tidak diresapi, ya, maka semua itu akan menjadi sesuatu apa? Yang sia-sia. Saya kenal satu orang, warga Singapura. Waktu kita pada tahun 90-an sering mondar-mandir Singapura, orang tua selalu membawa anaknya ke masjid untuk menghafal Quran, menghadiri majelis ta'lim, selalu orang tua dampingi dia. Ketika anak tersebut dewasa, orang tuanya meninggal dunia. Anak ini tadinya hafid Quran. Begitu dia terjun dalam kebebasan, Quran yang dihafal semua sama sekali nggak berhubungan dengan diri. Gaya hidupnya, penampilannya, lebih mirip dengan hipis-hipis di Amerika dibandingkan seorang hafid Quran. Kita nggak perlu heran, karena hanya dihafal. Ya Allah perintahkan kita adalah kita membaca, merenungkan, dan menjadikannya sebagai tuntunan hidup. Kita nggak perlu bicara tentang Quran seluruhnya. Kalau bacaan sholat kita resapi, kita hayati. Saya merasakan betul-betul pada saat kita lemah, kita gundah, kita resah, kita gelisah, bahkan fisik kita juga tidak mendukung. Begitu kita masuk ke dalam sholat, apalagi di malam hari di saat hening, kita baca bacaan sholat kita dari mulai suratul Fatihah yang langsung diajarkan Allah untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Karena suratul Fatihah ini surah yang Allah turunkan mengajarkan kita bagaimana kita berkomunikasi pada Allah. Ini bukan hanya bacaan biasa, tapi untuk kita resapi, kita hayati, jadikan tuntunan hidup. Orang yang seperti ini insya Allah akan bebas dari gangguan jiwa, dari godaan syaitan. Hidupnya akan selalu berada di bawah naungan Allah. Jadi ibu berhadapan dengan anak ibu, hati-hati, jangan ibu gunakan kekerasan, jangan gunakan bahasa sindiran, karena pasti bila disindir dia akan sakit hati. Ibu juga kalau disindir. Suami ibu nyindir umpamanya. Tadi saya makan di rumah Fulan luar biasa, enak sekali. Rumahnya bersih, harum, pasti ibu sakit hati. Lebih gunakan bahasa yang langsung, lembut, ya, tanpa sama sekali menafikan keutamaan kelebihan dia. Kekurangannya tutupi. Ajak dialog secara langsung. Kalau ibu bisa berdialog bersama teman-teman ibu, anak ibu, saya kira lebih patut ibu menggunakan bahasa dialog yang baik dan sehat. Ajak anak ibu meresapi keindahan keagungan Allah, rahmat dan kasih-Nya. Kalau kita bersama Allah, tidak pernah kita akan mengalami kerugian. Jadi begitu kita meninggalkan Allah, teman, harta, semua ini tidak akan berguna buat kita. Coba gunakan bahasa ini menghadapi anak ibu. Ibu jangan lihat kondisi sekarang dia meninggalkan jilbab, karena ini semua efek dari pergaulan lingkungannya. Mungkin di pesantren dia merasa tertekan dulu, di luar dia lihat ternyata pendidikan orang berkembang dengan pesat, maju, kemudian juga dia menyaksikan orang yang menggunakan bahasa Inggris yang baik. Ya. Banyak orang terpesona sampai dia memandang dulu di pesantren, dia ini merasa dirinya tertutup, kebebasannya terkengkang. Ya. Dia dipaksakan untuk menelan sesuatu yang dia tidak pahami. Nah ini kebanyakan pola pesantren seperti ini, apalagi pesantren yang dengan gampang suka menjas orang lain.
suka mengancam, suka mengkafirkan, suka ini, akhirnya agama itu bukan datang dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi agama yang datang dari hantu yang menakutkan dan menyeramkan. Padahal kita tahu Tuhan kita Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana. Ini bukan menyinggung ibu ya, tapi kita harapkan ibu gunakan bahasa yang ibu juga suka mendengarkannya kalau ibu diajak berbicara. Jauhkan bahasa sindiran, bahasa-bahasa yang tidak baik. Kamu di pesantren dulu rapih, ibu senang sekarang kamu jadi perempuan gak benar. Bergaul dengan pergaulan itu bahasa seperti ini. Bahasa-bahasa yang mesti kita tinggalkan. Jadi kalau ibu masukkan di sekolah terbuka, ibu harus siap-siap menghadapi konsekuensi seperti ini. Ibu tinggal berusaha melindungi anak ibu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak orang-orang setelah dia merasakan kehidupan di luar dengan bebas, dia merasakan ternyata tidak seindah seperti yang dibayangkan. Seperti orang membayangkan indahnya orang yang berlayar di lautan. Akhirnya dia berlayar baru 1 hari, dia mabok, dia merasa tertekan karena seluruh penjuru apa? Lautan. Saya ingat ada seorang wanita, ini true story. Orang ini kebetulan berhubungan dengan saya cukup dekat. Dia pada saat itu masih seorang gadis. Dia senang lihat film-film mengenai Romeo, Yuli, menyaksikan juga orang-orang yang berpacaran. Dia nggak berpacaran di rumah karena orang tuanya mengekang dia. Dia merasa hidup ini penjara. Dia terkekang. Kemudian dia merasa bahwa perempuan hidup di rumah itu hanya mengurus anak. Ya. Kemudian mengurus suaminya. Dia mendambakan, mengimpikan untuk bisa apa? Menikmati kehidupan yang mesra seperti yang dijumpai dari apa? Dari pasangan-pasangan di luar sebelum menikah berpacaran, jalan ke sana kemari. Akhirnya subhanallah, Allah kasih wanita ini menikah dengan seorang laki-laki. Lalu dia menyadari, menyaksikan bagaimana akibat dari pergaulan-pergaulan wanita-wanita dan pria yang bebas ini. Akhirnya dia khawatir untuk anak-anaknya. Dia bilang, alhamdulillah saya nggak masuk dalam pergaulan seperti mereka. Tapi begitu dia punya anak, dia khawatir. Jangan sampai anaknya seperti wanita-wanita di luar yang kelihatan ya sepintas begitu menarik dan menawan. Tapi hanya Allah yang tahu bagaimana sengsaranya hati mereka. Si laki-laki memanggil mama dengan panggilan yang hangat, si wanita memanggil papa, tapi ternyata hanya Allah yang tahu bahwa hidup mereka gersang. Hanya indah pada saat berpacaran, setelah berumah tangga, hanya basa-basi. Istrinya mirip dengan kembang plastik yang indah. Kalau suaminya akan pergi mengadakan resepsi, si istri dibawa ke salon terlebih dahulu. Lalu pergi dengan menggandeng istrinya penuh kehangatan, kemesraan. Tiap ketemu teman-temannya, matanya, bagaimana mesti istri saya cantik gak? Sampai di rumah, ditinggalkan begitu saja. Sedangkan bapak-bapak, ibu-ibu yang sederhana, mesra di rumah, bercanda, menikmati masakan istrinya, istri mendengarkan pujian suaminya. Pujian-pujian sederhana. Masakan hari ini mah luar biasa nikmatnya. Sampai air mata bercucuran, makan enggan untuk berhenti. Itu buat ibu kata-kata biasa, tapi luar biasa menyenangkannya. Suaminya pulang berkeringat, istrinya membersihkan, menggantikan pakaian suaminya. Di luar banyak wanita-wanita cantik, tapi tidak seindah istrinya di rumah. Jadi kesimpulannya, ya, pengaruh pergaulan ini ibu luar biasa di luar. Yang bisa membuat anak kita istiqamah hanya Allah. Karena hati anak kita di tangan Allah. Maka kembalikan anak kita yang hilang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan bahasa yang manis sebagaimana Rasulullah berhadapan dengan sahabat-sahabatnya. Adapun kasus yang kedua. Anak berusia 7 tahun. Suka berlari ke sana kemari, enggan untuk duduk di satu tempat. Ya. Bahkan hatinya begitu keras terhadap adiknya yang masih kecil. Apakah anak saya ini hiperaktif? Ya kalau dilihat dari kelakuannya,
kata hiperaktif itu cocok dengan anak ibu. Tapi hiperaktif ini bukan satu penyakit. Bukan satu penyakit. Saya punya anak masih kecil juga hiperaktif. Cucu saya luar biasa. Sampai kamar saya itu menjadi tempat bermainnya, tempat mereka teriak-teriak, handle pintu sering diganti ya. Itu anak-anak subhanallah pada masa kecil biasa begitu. Subhanallah. Begitu dia mulai tumbuh, ya, yang tadinya tidak bisa berdiam berubah. Menjadi orang apa? Menjadi orang yang diam, yang rapi. Rupanya masa kecil dikuras. Dikuras pada saat dia bermain. Jadi anak-anak kecil pada saat dia bermain, jangan kita sikapi dengan apa? Dengan sikap yang keras atau menganggap hal ini aneh. Ibu tahu dulu kita masih kecil main di lapangan. Sekarang lapangannya nggak ada. Dulu kita bebas bertetangga, berteman ke sana kemari. Sekarang kita tinggal kebanyakan apa? Di rumah. Bagaimana anak ini tidak melakukan tindakan-tindakan apa? Tindakan-tindakan seperti yang ibu lihat, tempat bermainnya sudah nggak ada. Kemudian banyak waktu juga dihabiskan ibu-ibu dalam kesibukan yang bermacam-macam. Bapak jajet, ibu jajet. Akhirnya anak supaya diam dikasih jajet. Akhirnya dia belajar dari apa yang disaksikan yang dulu kita nggak pernah pelajari. Dulu kita main bola di luar, main bersama anak-anak. Kita juga kadang-kadang membuat mobil-mobilan dari jeruk Bali. Gitu. Mainan kita semua kebanyakan mainan-mainan yang bisa kita apa? Kita buat dari lingkungan kita. Main dari gundukan pasir, main karbit, main ini, main itu, hingga ibu nggak apa? Ibu pada zaman itu nggak menyaksikan anak-anak seperti itu, betul nggak? Jadi di rumah itu anak semua udah pulang udah capek. Kalau sekarang anak di rumah tidak ada lapangan di luar, rumah jadi lapangan. Terkadang tempat tidur mereka jadikan apa sebagai mainan spray, mereka jadikan sebagai rumah-rumahan. Ibu harus anggap ini hal yang wajar. Insya Allah tidak lama kemudian dia berubah. Saya kenal satu anak luar biasa hiperaktifnya, bandel. Subhanallah ternyata begitu mulai dewasa, ini anak jadi anak yang paling bakti sama orang tuanya. Yang paling pengertian. Malah banyak anak yang kecilnya rapi. Gedenya waliyahulillah ternyata menjadi liar. Betul-betul. Kenapa? Karena masih kecil terikat dengan aturan yang mengekang dirinya. Begitu bebas. Ya. Ada seorang dokter di Sukabumi. Kejadian ini. Saya punya abah suka berobat sama dia. Subhanallah satu kali waktu, ya, dari ruangan berobat diajak masuk ke dalam. Ternyata apa? Dalam kamar penuh dengan mobil-mobilan, kereta-keretaan, macam-macam mainan. Saya punya orang tua tanya, dok, ini untuk anak-anak. Bukan untuk saya. Masih kecil, saya tuh ingin itu, nggak punya sama sekali uang. Orang tua nggak mau beli. Saya kalau lagi sumpek, lagi stres, saya nikmati main-main seperti ini. Betul-betul. Ini bukan cerita kosong. Jadi anak-anak yang rapi ditekan, ya. Terkadang di rumah dia rapi, di luar waliyahulillah kayak setan. Ada orang tua, saya punya mertua, anaknya di rumah jungkir balik, main ini, main itu. Orang tua biarin. Tapi begitu akan keluar, orang tua bilang, kalau di rumah orang, kamu tidak boleh melakukan apa yang biasa kamu lakukan di rumah. Jadi begitu datang ke rumah orang, rapi-rapi anak tersebut. Kenapa? Di rumah tersalurkan. Jangan di rumah rapi, begitu keluar, orang tua cerita, ya Allah, gak kuat anak ibu, anak bapak. Bapak ibu bilang, gak begitu, saya punya anak di rumah. Dia gak tahu ini anak di rumah karena kekangan. Anak kecil biasa bermain. Anak kecil suka mengekspresikan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, berikan tempat bermain yang layak. Kalau di luar tidak boleh, karena takut kalau sampai ada bahaya apa-apa, nah, ibu jadikan sebahagian dari rumah ibu untuk bermain dia. Selagi anak tersebut tidak melakukan yang berbahaya, tidak bicara kotor, ya, biarkan dia lakukan apa yang ingin dilakukan, asal dibatasi waktu istirahat, waktu belajar, asal pada waktu bermain dia dibiarkan, insya Allah dia akan nurut ibu. Adapun kecemburuan pada anak yang kecil itu wajar.
Ibu aja cemburu kalau suami ibu punya yang lain. Betul nggak? Wajar kalau anak kecil cemburu sama adiknya. Tapi lama-kelamaan di saat akalnya tumbuh, dia sadar. Ada satu kakak sama adiknya masih kecil, jahil luar biasa. Begitu mulai tumbuh dewasa, si kakak yang selalu melindungi adiknya. Masya Allah. Jadi melihat gejala-gejala semacam gejala hiperaktif seperti ini, ya, selagi komunikatif bisa kita ajak ngomong, ya, bisa kita ajak bicara, itu bukan satu hal yang yang merugikan. Sampai satu waktu ketika satu orang, saya pernah bawa saya punya anak yang luar biasa kan kesana kemari. Anak Anda ini hiperaktif, bawa ke psikiatri. Saya bilang nggak perlu. Biar dia keluarkan, dikuras isinya, nanti tiba saatnya. Begitu dia mulai tumbuh dewasa, Allah kasih alhamdulillah. Seperti orang kalau dia gali katakan ngebor buat sanyo, ya. Pertama air keluar gimana? Kan kotor, dikuras dulu kan? Setelah dikuras lama-kelamaan berubah menjadi jernih. Begitu juga, kita masih kecil, mainnya luar biasa. Saya termasuk anak yang gemar bermain. Gemar bermain, sampai jarang di rumah main layangan. Bahkan di sekolah, guru mengajar kita main di lapangan. Sampai orang tua, guru-guru juga angkat tangan. Tapi subhanallah, begitu muncul kesadaran di hati kita, dan sudah puas bermain, malah kita enggan untuk jalan-jalan lagi keluar. Udah males. Diajak ke sana males, diajak kemari males. Jadi kesimpulannya, hadapi semua ini dengan hati yang lapang, bijak, ya. Jangan dihantui oleh perasaan ketakutan, dan tanamkan di hati anak-anak kita semenjak dini kecintaan pada Allah. Memperkenalkan nama-nama Allah yang begitu indah. Dan berikan peringatan, tapi peringatan yang tidak membuat orang malah akhirnya antipati dan membenci Allah, tapi peringatan yang mendidik dan meluruskan. Mudah-mudahan problema keluarga kita, anak kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan solusi yang terbaik. Dan mudah-mudahan hati kita semakin hari semakin dekat, semakin cinta, dan merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga keluarga dan anak kita. Wallahu a'lam. Mas Krisna sungguh sangat persuasif. Yang jelas memang bagaimanapun ikhwan akhwat, peran kita sebagai orang tua itu besar sekali untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Dan yang jelas lagi kita punya andil pada apapun yang terjadi kemudian. Kalau kemudian kita berserah diri kepada Allah karena ada Allah untuk buah hati kita, itu adalah tawaran yang luar biasa. Apakah gerangan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar, psikolog kita, terkait dengan masalah ini? Mari kita simak dengan telinga jiwa kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Begitu banyaknya Allah memberikan sesuatu yang menarik, sesuatu yang indah. Begitu banyaknya keindahan-keindahan yang Allah berikan kepada diri kita. Begitu luasnya lapangan yang begitu besar. Dan Allah berikan kepada diri kita keterbukaan. Pikiran kita terbuka, perasaan kita terbuka. Semuanya Allah buka untuk melapangkan. Jadi benar-benar kita lapang melihat, memperhatikan apapun yang terjadi. Seperti kasus pertama, bahwa ada seorang dari pondok, mempunyai kehidupan pondok. Bagaimana pulang dari pondok itu indahnya, enak dilihatnya, diperhatikannya. Begitu sampai dengan di rumah, dengan indahnya pakaiannya, jilbabnya, semuanya indah dan menarik. Masuk ke satu sekolah, di dalam satu sekolah di universitas, dia mulai mengadaptasi kepada kehidupannya. Dia mulai mencari-cari
mencari jalan, mencari ke situ, bertemulah dengan seseorang, bertemulah dengan seorang lain lagi, maka dia akan lihat semua yang terjadi. Jilbabnya mulai diatur, yang tadinya panjang sekarang mulai diatur. Pakaiannya juga mulai sedikit, pertamanya terusan, kemudian atas bawah, dan kemudian pakai celana. Dan pakai celana itulah membuka mata hati ibu dan bapaknya. Ibu dan bapaknya melihat, wow, dia sudah mulai berubah. Pertama kaget, kok dia berubah? Didiamkan. Karena dia berubah, didiamkan. Kenapa berubah? Loh, kamu sekarang sudah berubah. Dengan tenangnya dia mengatakan, oh ya, ini teman karena pergaulan. Dan terus. Apa yang terjadi? Mulai terus, dia akan buka jilbabnya, dia akan pakaian yang benar, dan akhirnya dia akan menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sebenarnya. Nah, pergaulan seperti inilah yang kita lihat dari arus pondok terus membesar menjadi sesuatu yang tidak benar. Seharusnya dari yang kecil menjadi besar dan dia menjadi syar'i yang benar, harusnya. Tapi kenapa kok seperti ini? Yang penting kita perhatikan. Waktu di pondok itu kita harus lihat. Kita harus perhatikan. Apa yang terjadi ketika di pondok itu? Ketika di pondok tersebut, dia mulai tertekan, mulai merasakan kikuk menggunakan pakaiannya, melihat, menonton, menggunakan HP walaupun tidak boleh, diumpetin, dan berbagai macam cara. Apa akibat yang seperti ini? Berbagai macam. Karena di pondok itu dia datang tidak pernah dia diberikan apresiasi. Karena dia tidak pernah mendapatkan apresiasi pakaiannya yang bagus, yang indah. Nah, pakai ini saja. Dia menggunakan terus. Udah pakai gini dia pakai. Pakai yang ini dia pakai. Karena bukan dari dirinya. Bukan, bagus, kamu pakai ini pantas. Bukan diberikan apresiasi, melainkan diberikan berbagai macam. Ini yang segini saja, nggak usah kayak gini, begini saja. Menjadi bingung dirinya. Kalau diberikan apresiasi, dia akan senang. Karena tidak ada apresiasi, nggak ada memberikan sesuatu pujian, menyenangkan bahwa pakaiannya bagus, tempatnya indah. Di situ yang menjadikan kekuatan dirinya untuk melepas. Bukan kekuatan dirinya untuk mempertahankan pakaian, bukan, melainkan untuk melepas. Karena tidak ada orang yang memberikan apresiasi buat dia. Malah teman-temannya, kamu pakai gini, diginin dikit, digoyangin dikit, dimasukin sedikit. Lama-lama semuanya terbuat. Karena temannya memberikan, bagus, digoyangin sedikit, dilambutkan sedikit. Temannya bilang, bagus. Oh, temanku bilang bagus. Mamanya nggak bilang apa-apa. Temannya bilang bagus. Apresiasi. Dia tidak pernah mendapatkan apresiasi di pondoknya. Dia nggak pernah mendapatkan satu hal yang indah di dalam pondoknya. Pakaian-pakaian yang berapi, yang bersih, nggak pernah diberikan apresiasi. Maka dia merasakan tertekan. Pakaian ini pakaian apa?
menjadikan sesuatu yang ya membuat dirinya menjadi risih. Kembali kepada apresiasi. Ketika dia misalnya dia datang pulang, oh Masya Allah pakaianmu bagus, benar, kamu indah, kamu senang, kamu lihat, dengan berbagai macam apresiasi dia, itu akan menguatkan pakaiannya. Bagaimanapun datangnya dari luar, oh jangan begini, tidak, ini yang bagus. Karena dia sudah dapat, dia sudah memegang apresiasi. Nah, kalau sudah diapresiasi, sudah dikuatkan, tinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Kamu bagus. Kamu bersama Allah. Kuatkan dirinya bersama Allah. Tegaskan. Kalau kamu pengen kuliah, boleh kuliah. Interior, ini bahaya. Ini penuh dengan berbagai macam. Kamu adalah dirimu. Kamu yang kuat. Kamu dikuatkan dirinya. Kalau dirinya dikuatkan, dia akan bertambah kuat. Tapi sekarang sudah berjalan seperti itu. Apa? Pertama, maafkan mama. Katakan, maafkan mama. Untuk apa? Nggak usah disebutkan karena mama nggak pernah memberikan apresiasi, nggak pernah menguatkan kamu, nggak perlu. Cuman maafkan mama. Biarkan dia yang berpikir. Biarkan dia berpikir bahwa begitu ribetnya pikirannya dia. Maafkan mama. Oh, mama sudah minta maaf. Mama sudah minta maaf. Selalu katakan ini gara-gara mama. Mama sudah minta maaf. Dia akan merasakan. Ketika kita mengucapkan maafkan mama, terus kenalkan Allah. Kamu di jalan Allah. Kamu kuat kepada Allah. Kamu bersama dengan Allah. Waktu mau pergi ingatkan. Bukan ketika itu pakaianmu yang benar dong. Tuh pakaian gak usah seperti itu. Harus seperti ini, harus seperti itu. Gak perlu lagi. Yang penting dia pakai. Dia masih bisa pakai, katakan itu. Jadi kenalkan Allah. Kembalikan dia seperti yang waktu di pondok. Kembalikan, kita kenalkan Allah. Allah bersamamu. Tiap pergi, katakan Allah bersamamu. Allah ma'akum. Teruskan. Teruskan Allah ma'akum. Allah bersamamu. Teruskan. Setelah itu berikan apresiasi. Semua yang dia pakai, ini bagus kalau diginikan. Ini baik kalau kamu pakai gini. Kamu akan lebih pantas kalau kamu menggunakan ini. Ketika dia mulai pakai terusan di rumah, kita bilang ini bagus. Buat di rumah aja. Biarkan. Dia bilang buat di rumah aja. Biarkan. Dalam pikiran dia, oh, ini cuma di rumah doang. Di luar nanti. Nggak apa-apa. Kita berikan apresiasi. Jadi maafkan mama. Kenalkan Allah. Berikan apresiasi. Mulai kita berikan apresiasi yang dia gunakan pakaian-pakaian yang bagus. Insya Allah dia akan kembali. Dia akan kembali kepada apa yang menjadi dasar. Dia sudah ditanamkan dasar. Dia akan mengingat apa yang menjadikan pikiran-pikirannya dia yang menenangkan diri. Insya Allah. Maafkan mama. Allah bersamamu. Berikan apresiasi. Insya Allah dia akan kembali. Sedikit demi sedikit dia akan kembali. Kita ajak dia. Kita ajak kebaikan-kebaikan. Menunjukkan kepada sesuatu yang terbaik. Insya Allah dia akan. Kasus yang kedua. Anak hiperaktif. Anak lari ke sana, lari ke sini, mengambil sana, memegang sini. Bukan hiperaktif.
Karena kekuatannya dia menunjukkan itu. Apa sebabnya? Pertama, karena ada anak 2 tahun. Waktu itu dia disayang-sayang, diberikan kasih sayangnya, diungkapkan semuanya, apa-apanya semua sama dia. Dia menjadi tenang, enak, tidak menjadikan lari ke sana, lari kemari. Begitu punya adik, dia mulai merasa ditinggalkan sama orang tuanya. Semua perhatiannya kepada adiknya. Orang datang melihat adiknya, dia diam. Kok saya didiemin? Pertama orang datang lihat, ada yang kecil. Dia yang kecil, yang dilihat. Dia tidak dilihat. Dia tidak diperhatikan. Perasaan itu mulai. Maka dia akan bertingkah. Dia mencoba untuk dilihat, dia mengganggu. Jangan diganggu. Oke. Dia lari ke sana. Oke, jangan lari. Pergi ke sana. Jangan begitu. Jangan menggerakkan. Jangan semua. Jangan, tetap dia menggunakannya. Apa sebabnya? Karena dengan kata jangan tersebut membuat dirinya untuk melakukan. Oleh karena itu, bagaimana dia berusaha. Oleh karena itu, anak yang seperti ini, dengan tegas, kita menegaskan. Bukan kata tidak, kita pegang, kita dudukkan. Sudah 2 menit, 2 menit, 3 menit, dia lari lagi. Biarkan. Setelah lari ke sana, dekat, ambil lagi, pegang, dudukin lagi. Teruskan. Kita tidak boleh banyak bicara. Jadi anak yang seperti ini kita tidak boleh. Tapi setiap kali datang, kita informasikan kepada dirinya. Yang pertama dirinya, baru yang kedua. Jadi kalau kita bertemu dengan dia, kita sebutkan. Kalau ada dia sama adiknya, kita sebutkan. Adiknya lagi nggak tahu menahu, dia ada yang masih kecil. Yang kita perhatikan yang pertama. Dengan sendirinya nanti dia akan lebih tenang. Karena dia diperhatikan. Dengan perhatian tersebut, membuat dirinya menjadikan lebih tenang. Perhatikan. Perhatikan apa yang menjadikan dia yang diinginkan. Dia melakukan sana, dia melakukan sana. Kita tidak perlu bicara. Kita nggak perlu menjerit. Kita nggak perlu lari ke sana, nguber ke sana, lari ke sini. Nggak perlu. Kita diemin aja. Nanti dia akan lihat. Begitu dekat baru pegang, dudukin. Insya Allah dengan tenang dia akan tenang. Dan setiap kata-kata yang disampaikan kepada dirinya dengan instruksi, coba lakukan. Kerjakan ini. Pegang itu. Jadi tidak lagi banyak. Coba kamu pegang itu ya. Jangan nanti kamu kalau megang itu, biar supaya kamu nanti bisa. Dia nggak akan ngerti. Kalau kita ngomong banyak, dia tidak akan ngerti dan dia akan bertambah. Maka kita akan berbicara dengan sedikit. Bergerak kita ambil, nggak usah bicara, kita dudukkan. Kalau kita mau suruh makan, yuk makan. Makan. Ini di meja, ini kursinya. Duduk. Jadi singkat. Duduk, begitu dia duduk, dia makan dengan indahnya. Baru makan setengah, sudah mulai bergerak ke sana kemari, kita interaksikan. Belum bergerak, belum ke sana, coba kamu perhatikan. Perhatikan anak itu. Makan yang ini, makan yang ini. Oh iya, dia mulai makan lagi. Jadi dengan mudahnya ketika dia mulai bergerak, kita informasikan. Oh iya, dia mulai bergerak, kita informasikan. Terus sampai selesai, boleh bermain. Bukan langsung kita, udah duduk, habis makan duduk, harus minum, harus ini. Tidak. Berikan bergeraknya dia, bebaskan dia. Insya Allah, ini yang terbaik.
Insya Allah. Mas Krisna, kita masih punya waktu Berapa lama lagi? 5 menit, tapi Ustadz mau nambahkan, kayaknya perlu banget nih. Menarik apa yang disampaikan Ustaz Abu Bakar ya. Pentingnya dan bahayanya apresiasi. Ada ulama-ulama, kiai-kiai Ustaz Abu Bakar. Ulama, kiai yang rapi, menguasai disiplin ilmu keislaman yang cukup baik. Mereka menulis buku, ya, kemudian mulai mendapatkan apresiasi dari pihak luar. Diundang keluar untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa. Kemudian mendapatkan pujian-pujian. Mereka mengatakan ini orang yang betul-betul seorang intelektual muslim yang baik, ya, yang bijak, ya, yang tidak ekstrim. Dengan apresiasi semacam ini, perlahan-lahan orang tersebut mulai apa? Merasa menikmatinya. Dan berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan apa? Dengan pandangan-pandangan mereka. Akhirnya berubah dari seorang tokoh agama yang tadinya betul-betul menjaga dan berpegang teguh pada agama, setelah mendengarkan apresiasi, penghargaan, dan lain sebagainya, berubah hatinya bersama mereka, bukan bersama Islam dan kaum muslimin. Ini bukan kisah kosong, merupakan kejadian dan ini amat banyak di tengah-tengah kita. Begitu mereka menyaksikan penghargaan yang diberikan kehidupan barat, mereka berasa latar belakang mereka di pesantren, pendidikan agama, atau di sekolah-sekolah perguruan tinggi Islam ternyata tidak betul-betul membuat mereka memiliki rasa percaya diri. Begitu juga wanita-wanita baik-baik, wanita baik-baik, berjilbab rapi, berteman dengan wanita-wanita yang hedonis. Teman-temannya mengatakan, kamu ini kalau kamu lepas jilbab, kamu tampakkan rambut kamu, betul-betul kita semua kalah dibandingkan dengan kamu. Mulai dengan berbagai macam pujian, sanjungan, si perempuan akhirnya mulai lepas jilbab. Setelah lepas jilbab, sebagian temannya mengatakan, kalau rambut kamu ditata seperti artis fulan, kalah itu artis sama kamu. Setiap hari mendengarkan bujukan seperti Nabi Adam yang mendengarkan bujukan dari syaitan, akhirnya satu mengatakan, kamu perlu ditata seperti artis Amerika yang terkenal itu. Mulai rambutnya dipotong. Kemudian mereka mengatakan, alis kamu ini tidak tertata dengan baik. Coba kamu rapihkan sedikit. Akhirnya dari mulai dicabut, besoknya dia apa? Dicukur alisnya, mulai ditata sebagaimana apa? Sebagaimana yang diinginkan teman-temannya. Akhirnya begitu dia ikuti, sebagian orang kata, kenapa kamu nggak seperti dulu yang alami, yang baik? Akhirnya dia mengalami kebingungan yang luar biasa. Yang tadinya dia menikmati pujian, ya, alisnya bisa ditata sebagaimana dia inginkan, akhirnya mulai sebagian lagi mengeritik. Akhirnya dia memiliki alis dua. Satu tulang alisnya, satu alis yang dibuat. Orang mengatakan alis yang terbaik yang mirip dengan cincin. Diikuti. Ada yang mengatakan seperti Catwoman. Jadi kalau antum melihat, kita ikuti kemauan manusia, tidak pernah kita akan merasa puas. Tapi kalau ikuti keridhaan Allah, apa? Pasti kita akan merasa puas. Jadi apresiasi ini, ya, betul-betul bisa mengubah kepribadian orang, tapi bisa juga memperbaiki kelakuan orang. Oleh karena itu anak kita bisa berbuat baik, berikan apresiasi. Begitu juga apa-apa yang dilakukan teman-teman kita, jangan hanya sekedar kita menanggapi dengan cara dingin. Berikan penghargaan, berikan doa. Dia akan betul-betul apa? Semakin mencintai kebaikan yang dilakukan. Jadi kesimpulannya, tidak ada satu manusia melainkan mencintai hal-hal yang baik dan indah. Oleh karena itu kalau kita melihat seorang berbuat salah, jangan sekali-kali kita hancurkan mentalnya. Tapi kita ajak memperbaiki dirinya, menyempurnakannya dengan cara yang membantu dirinya, bukan justru menjatuhkan dirinya. Dan mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Raja, Mbah Jandur Nuning. Jadi Quran dengan penghayatan yang baik benar-benar bisa menyembuhkan berbagai persoalan dan memberikan apresiasi yang tepat pada anak, membuat anak merasa dihargai oleh keluarganya. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbak Nun, saya Muhammad Krisna, Atef Setiabudi, dan Algi, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.